Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah struktur data. Jadi pada pertemuan 10 ini kita akan membahas yaitu sorting part 2 ya. Jadi di sorting part 2 ini kita akan membahas cell, quick, and merge sort ya. Nah, kemudian langsung aja di gambaran umumnya. Jadi mahasiswa akan mempelajari konsep dasar algoritma pengurutan data lanjutan yaitu cell sort, quick sort, dan merge sort ya. Jadi ketiga algoritma ini merupakan metode sorting yang digunakan untuk mengurutkan data secara lebih efisien dibandingkan algoritma sorting sederhana seperti bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Pada materi ini kita akan membahas prinsip kerja dari masing-masing algoritma. Jadi dari langkah-langkahnya, kemudian proses pengurutan, serta karakteristiknya berdasarkan efisiensi waktu dan kebutuhan memori. Nah, di cell sort sendiri, dia bekerja dengan membandingkan elemen-elemen yang berjarak tertentu sehingga dapat mempercepat proses pengurutan dibandingkan insertion sort biasa. Nah, kemudian pada quick sort menggunakan pendekatan divide and conquer dengan memilih sebuah elemen sebagai pivot, kemudian membagi data ke dalam bagian yang lebih kecil untuk diurutkan. Kemudian di merge sort juga sama, dia menggunakan pendekatan divide and conquer, tetapi prosesnya dilakukan dengan membagi data menjadi sub bagian kecil, lalu menggabungkannya kembali ke dalam kondisi terurut. Ya. Jadi pada materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja ketiga algoritma tersebut, kemudian menganalisis perbedaan performanya, serta menentukan kapan suatu algoritma lebih sesuai digunakan dalam kasus tertentu. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengimplementasikan algoritma-algoritma tersebut ke dalam bentuk program dan mengamati proses pengurutan data secara bertahap. Oke, mungkin langsung aja di bagian cell sort. Jadi di cell sort adalah algoritma pengurutan yang merupakan pengembangan dari insertion sort. Jika pada insertion sort perbandingkan dilakukan pada elemen yang berdekatan, maka pada cell sort diperbandingkan dilakukan pada elemen yang memiliki jarak tertentu yang disebut dengan gap. Nah, nilai gap ini itu akan diperkecil secara bertahap sampai dia bernilai 1. Setelah gap menjadi 1, proses pengurutan akan menyerupai insertion sort. Tetapi data biasanya sudah dalam kondisi lebih rapi sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Jadi dia itu jadi lebih cepat ya karena kan kalau insertion sort itu dibandingkan satu persatu ya data yang berdekatan. Jadi indeks ke 0 dibandingkan dengan data indeks ke 1 dan seterusnya sampai n ya. Nah, kalau insertion sort itu dibandingkan menggunakan gap gitu ya. Jadi jaraknya itu diambil dari jauh gitu. Nah, jadi di cell sort juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengurutan data, terutama pada data berukuran sedang, dengan memindahkan elemen-elemen yang letaknya jauh lebih awal. Algoritma ini dapat mengurangi jumlah pergeseran yang biasanya terjadi pada insertion sort. Nah, jadi langkah-langkah algoritma cell sort adalah sebagai berikut. Nah, pertama itu tentukan nilai gap awal, umumnya sebesar setengah dari jumlah data, dengan n adalah jumlah elemen data. Jadi gap itu didapatkan ketika kita hitung panjang array-nya, misal ada 10 ya, terus kita bagi 2. Nah, 10 bagi 2 adalah 5. Jadi 5 itu adalah nilai gapnya. Jadi nilai gap itu didapatkan dari panjang array dibagi 2 ya. Itu nilai gapnya. Kemudian membagi data ke dalam beberapa sublist berdasarkan nilai gap. Nah, ketiga, melakukan proses pengurutan pada setiap sublist menggunakan metode insertion sort. Jadi quick sort Jadi cell sort ini dia sama, dia tuh tetap menggunakan insertion sort, cuman dia mengambil data yang jauh, yang lebih jauh letaknya, bukan yang berdekatan gitu. Kemudian keempat, kecilkan nilai gap dengan membaginya menjadi 2 ya. Setelah setelah iterasinya itu udah mencapai panjang array ya, dia akan gapnya diperkecil menjadi dibagi 2 lagi. Jadi misal gapnya 5 ya, terus kita bagi 2 lagi. Nah, jadi nilai gapnya itu 2 ya gitu. Jadi nanti dibagi 2, 5 dibagi 2 kan hasilnya itu 2 ya. Jadi dibulatin ke bawah gitu. Nah, kemudian ulangi proses sampai gap bernilai 1.
Nah, saat gap bernilai 1, lakukan proses akhir seperti insertion sort hingga seluruh data terurut. Jadi nanti kalau misalnya gapnya 1, berarti jaraknya udah mulai berdekatan tuh. Nah, itu nanti kembali lagi ke cara kerjanya dari insertion sort. Kan cara kerja insertion sort itu dia membandingkan nilai yang berdekatan. Jadi ketika nilainya gap 1 ya dia sama aja kayak insertion sort, tetapi datanya nanti udah lebih terurut, jadi nggak berantakan lagi, jadi udah lebih rapi lah ibaratnya gitu. Nah contohnya seperti ini. Nah di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 data. Nah di sini gapnya 3 ya, 1 2 3 1 2 3 4 sorry 4 ya, kan 9 dibagi 2 ya, 4 dibulatin ke bawah jadi 4, 1 2 3 4. Jadi nanti tiap 4 ya, tiap 4 jarak gitu ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 gitu. Jadi nanti diambilnya 17 44 54, nanti ini diurutin nih 17 44 sama 54. Nah ini udah terurut ya, udah terurut. Kemudian lanjut ke sublist kedua ya. Nah ini sama, jadi dia diiterasi kan nambah tuh gapnya, jadi nanti dia mulai dari indeks ke 1 ya. Nah sama gapnya 4, sebesar 4, jadi nanti diambilnya 4 langkah gitu, 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah ini diurutin lagi, jadi seperti ini ya, udah urut nih. Kemudian lanjut ke sublist 3 ya, sama dia mulai dari indeks ke 2 gitu dan seterusnya. Nah, sampai nanti jadinya seperti ini. 17, 26, 20, 44, 55, 31, 54, 77, 93. Kan ini masih belum terurut ya datanya. Nah, nanti dilakukan lagi insertion sort. Jadi dibandingkan lagi nih data yang berdekatan. 17 sama 26 apakah lebih besar? Nah, jadi enggak kan, enggak lebih udah terurut. Nah, di sini dia lebih besar nih 26-nya sama 20. Nanti 20-nya ditukar lagi ke sini, 26-nya ke sini dan seterusnya. Jadi dilakukan ulang menggunakan insertion sort sampai datanya terurut gitu. Jadi seperti itu. Nih untuk penjelasannya. Jadi gambar tersebut menunjukkan proses kerja algoritma cell sort dengan menggunakan nilai gap ya. Jaraknya sebesar 3. Nah, ini 3 itu dari 0 1 2 3 ya. Maksudnya itu 0 1 2 3 indeksnya ini. Ya. Sebenarnya jaraknya itu 4 kalau dimulai dari 1 gitu. Nah, pada tahap awal data yang belum terurut dibagi menjadi beberapa kelompok sublist berdasarkan jarak tersebut, yaitu elemen-elemen yang memiliki selisih indeks 3. Setiap sublist kemudian diurutkan secara terpisah menggunakan metode insertion sort. Setelah masing-masing sublist selesai diurutkan, elemen-elemen tersebut dikembalikan ke posisi semula sehingga menghasilkan susunan data yang sudah lebih rapi meskipun belum sepenuhnya terurut. Nah, jadi maksudnya itu ketika kita udah menggunakan gap ya, jadi kan jadi seperti ini nih, kita udah urutkan menggunakan gap. Nah ini kan masih belum terurut, kita urutin lagi dengan gapnya nilainya 1. Ketika gapnya nilainya 1, berarti jaraknya itu ya 1 kali langkah doang, ini ke sini, ini ke sini dan seterusnya. Jadi kan itu jadi miripnya konsepnya insertion sort ya, jadi kayak gitu cara kerjanya. Nah jadi ini jauh lebih cepat karena ketika dia udah menggunakan gap ya, terus ketika gapnya 1, datanya itu udah lebih rapi ibaratnya gitu, walaupun nggak semuanya rapi ya. Nah itu mengurangi yang namanya pergeseran data. Jadi ketika udah gapnya 1 itu mengurangi pergeseran data, jadi yang belum belum terurut itu bisa diurutin lagi gitu, tapi dia mengurangi gitu, ibaratnya seperti itu. Nah selanjutnya nilai gap akan diperkecil dan proses yang sama diulang hingga gap bernilai 1 sehingga pada tahap akhir dapat terurut secara sempurna gitu. Jadi cara kerja gap seperti itu. Dia jadi mirip insertion sort ya, sama ada yang membandingkan nilai ya. Nilai yang besar di sini tuh dipindahkan ke sini, yang kecil itu pindahkan ke kiri gitu. Yang besar ke kanan, yang kecil ke kiri. Jadi sama konsepnya. Cuman dia menggunakan nilai gap awalnya gitu. Jadi awalnya itu dia menggunakan gap pakai jarak gitu ya. Jadi ngambil nilai yang jauhnya dulu menggunakan jarak itu. Setelah itu sampai gapnya bernilai 1 ya kan, setiap iterasi nanti gapnya dibagi 2 lagi nih. Misal di sini gapnya 3 kan. 4 ya. Gapnya 4. Nanti dibagi 2 lagi jadi
nanti gapnya jadi 2, berarti 2 langkah. Ini gitu. Nanti diulangin terus menerus sampai gapnya 1. Setelah gapnya 1, diulangi lagi. Ini dibandingkan ini dibandingkan ini gitu, dan seterusnya sampai terurut gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kode programnya nanti ya di bawah ada, nanti dijelaskan lagi secara detail. Kita lanjut aja. Untuk quicksort ya, quicksort adalah algoritma pengurutan data yang menggunakan metode divide and conquer, yaitu dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian yang lebih kecil untuk kemudian diurutkan. Nah, metode ini bekerja dengan cara memilih satu elemen sebagai pivot ya. Nah, kemudian membagi data ke dalam dua bagian, yaitu data yang nilainya lebih kecil itu di bagian kiri ya, kiri pivot, dan data yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Setelah proses pembagian data selesai ya, algoritma akan secara rekursif mengurutkan kedua kelompok tersebut dengan cara yang sama. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggabungkan kembali bagian kiri ya, bagian kiri itu lebih kecilnya dari pivot, dan bagian kanan itu yang lebih besarnya dari pivot, sehingga membentuk data yang telah terurut. Nah, quicksort termasuk salah satu algoritma sorting yang banyak digunakan karena pada praktiknya memiliki performa yang sangat baik, terutama untuk data berukuran besar. Nah, algoritma ini bekerja secara rekursif dan sangat efisien dalam banyak kasus. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Jadi pertama kita itu memilih satu elemen dari data sebagai pivot. Nah, sebenarnya pivot itu ya ibaratnya nilai acuan untuk membagi data ya. Misal pivotnya kita ambil 13, berarti yang lebih kecil dari 13 angkanya itu di sebelah kiri, yang lebih besar dari 13 angkanya itu di sebelah kanan gitu. Jadi nilai acuan untuk membagi datanya gitu pivot itu. Nah, untuk kedua, membandingkan setiap elemen dengan pivot ya. Jadi elemen yang lebih kecil itu di pivot bagian kiri, terus elemen yang lebih besar dari pivot itu di sebelah kanan gitu. Nah, untuk nilai pivot sendiri itu dipilih biasanya ya, dipilihnya itu di elemen yang paling terakhir. Nah, sebenarnya nilai pivot itu ya memilih nilainya itu sebenarnya random, bisa ngacak, yang penting di dalam array ya, nilai yang di dalam array. Tapi biasanya dia ngambil nilai elemen yang paling terakhir dalam array untuk sebagai pivotnya gitu. Nah, terus lanjut ya. 4. Menempatkan pivot pada posisi yang sesuai setelah proses partisi selesai. Mengulangi proses yang sama pada subarray kiri dan subarray kanan pivot. Nah, keenam, proses berhenti ketika subarray hanya memiliki satu elemen atau sudah terurut. Jadi nanti dibagi-bagi terus sampai array tersebut menjadi satu gitu. Jadi elemennya itu cuma satu doang gitu. Dipecah-pecah terus menjadi satu elemen doang. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kan ada elemen nih, elemen array. Nah, kita mengambil nilai pivot di elemen terakhir si array tersebut. Nah, contohnya 13 nih. Nah, 13 ini tuh sebagai acuan untuk membagi datanya. Contohnya 7, 12, 4 sama 11 itu kan lebih kecil dari pivot ya. Pivotnya itu kan 13. Jadi di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk di sebelah kanannya nilai yang lebih besar dari pivotnya ya. Contohnya seperti ini, 18, 15, 19, 16. Nah, itu kan dia lebih besar ya dari pivotnya, berarti di sebelah kanan gitu. Nah, kemudian ketika udah menjadi 2 nih datanya ya. Nah, kemudian nanti di masing-masing ini udah ngebentuk 4 elemen array ya kan. Nah, ini dipilih lagi pivotnya. Nah, biasanya di elemen terakhir. Contohnya di sini 11 ya. Nah, nanti di sebelah sini, di sebelah kiri yang lebih kecil dari pivot. Nah, dan di sebelah kanan itu yang lebih besar dari pivot. Dan seterusnya diulang sampai dia menjadi satu nih, satu elemen nih. Nah, contohnya nih di bawah kan di sini udah membagi 2 nih. Nah, di sini dia ngambil elemen terakhir lagi. Nah, ketika udah menjadi satu gini, diurutin datanya. Nah, di sini kan pivotnya lebih besar ya. Pivotnya 7 itu lebih besar dari pivot. Jadi di sebelah kanan. Nah, ini terurut kan 4, 7. Nah, untuk yang 12 itu nilainya udah 1. Jadi nggak usah dibagi lagi karena udah 1 ya, nggak bisa dibagi lagi kan. Nah, kemudian nih di sebelah kanan juga sama. Dia ambil nilai pivotnya di paling akhir ya. Contohnya 16. Nah, 15 itu kan lebih kecil, berarti diletakin di sebelah kiri. Kemudian yang lebih besar dari pivot itu diletakkan di sebelah kanan. Contohnya seperti ini, 19 sama 18. Nah, ini masih 2 elemen. Kita bagi lagi
Nah, bagi lagi, kemudian diambil nilai pivotnya 18. Nah, di sini 18 ya, 19 lebih besar dari 18 ya. Nah, itu diletakkan di sebelah kanan. Nah, jadi ketika udah menjadi seperti ini, nanti digabungkan lagi 4, 7 ya, 12 ya. 4, 7, 12 digabungkan lagi ya, seperti itu. Kemudian nanti 4, 7, 11, 12. Nah, itu nanti digabungin lagi 4, 7 pivot sama nilai yang kanannya. Jadi nanti gabunginnya itu gini, array yang sebelah kiri digabungkan pivot digabungkan dengan elemen array sebelah kanan gitu. Jadi 4, 7, 11, 12 gitu. Urutannya dari sini ya. Ini digabungin dulu, terus menjadi satu array lagi 47 kan. Ini udah urut ya, 47, kemudian digabungkan pivot, kemudian digabungin lagi angka 12-nya gitu. Jadi nanti jadi satu array 4, 7, 11, 12. Nah, ini juga sama. Jadi ini digabungin lagi 8, 11, 19, 16, 15. Jadi digabungin itu array sebelah kiri digabungin pivot terus digabungin array sebelah kanan gitu. Jadi 15, 16, 18, 19. Setelah itu nanti di sini kan udah 47, 11, 12 ya. Di sini udah ibaratnya di sini udah 4, 7, 11, 12. Terus digabungin lagi sama pivot yang ini ya, yang awal banget sama elemen yang array sebelah kanan yaitu 15, 16, 18, 19. Nah, setelah itu udahlah jadi terurut. Jadi 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Ya. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Jadi pemilihan pivot sebenarnya tidak memiliki aturan baku sehingga dapat dipilih dari elemen pertama, elemen terakhir, elemen tengah, aturan secara acak atau secara acak. Jadi yang sudah saya bilang, jadi pivot itu sebenarnya enggak selalu ya dari elemen terakhir. Sebenarnya itu bisa ngacak ya. Tapi biasanya itu ngambil dari elemen terakhir gitu. Jadi makanya pada contoh ini saya ngambil di elemen yang paling terakhir untuk sebagai pivotnya gitu. Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari quicksort-nya ya. Nah, lanjut ke bagian merge sort ya. Nah, untuk di bagian merge sort adalah algoritma pengurutan data juga menggunakan metode divide and conquer. Nah, dia sama ya, mirip sama dengan quicksort ya. Jadi divide and conquer itu kan membagi data ya, membagi data menjadi bagian-bagian kecil ya. Jadi merge sort juga sama, dia membagi data menjadi bagian lebih kecil ya. Nah, tapi bedanya ya dengan quicksort itu, merge sort ini tuh membagi data dengan elemen yang dengan nilai tengahnya, bukan nilai tengah ya. Atau membagi data, contohnya misal 10 data, kita dibagi dua. Berarti ngambil membagi data 5 elemen 5 elemen gitu. Jadi contohnya seperti ini nih. Nah, di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 elemen ya. Nah, 7 dibagi 2 ya, 7 dibagi 2 itu 4 ya misal. 4 ya. Nah, di sini kita ambil elemen yang di sebelah kiri itu 4, elemen yang di sebelah kanan itu sebanyak 3 gitu. Jadi dibagi 2. Jadi dia membaginya nggak berdasarkan pivot. Kan kalau quicksort itu dia membagi data berdasarkan pivotnya ya. Ya, kalau dia lebih dari pivot, lebih kecil dari pivot ya, itu di sebelah kiri nilainya. Untuk yang lebih besar dari pivot itu di sebelah kanan. Nah, kalau yang ini beda. Dia nggak berdasarkan pivot tapi dibagi dua elemennya. Dibagi dua arraynya. Jadi dibagi dua gitu. Panjang data dibagi dua. Nah, itu diambillah di sebelah kiri itu sebanyak berapa, sebelah kanan sebanyak berapa gitu. Contohnya seperti ini. Kan 7 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 dibagi 2 4 ya. Di sebelah kiri 4, di sebelah kanan 3. Nah, sama di sini juga kita bagi dua lagi ya. Di sini bagi dua lagi. Kemudian ini udah jadi bagi dua ya. Kan 4 bagi 2 berarti kita ngambil di sini ya. 2 2 sama di sini juga bagi 2. Nah, ini kan jadi lebih kecil nih. Jadi satu bagian nih udahan. Nah, ketika dia udah menjadi satu elemen arraynya ya. Itu baru kita bandingkan 38 apakah lebih dari 27. Nah, ketika ya
lebih dari 27 ya, kita pindahin 27-nya ke sebelah kiri, 38 sebelah kanan gitu. Sama ini juga dibandingkan lagi, ketika dia lebih besar 43-nya kan lebih besar nih, dia dipindahin gitu, dan seterusnya. Terus nanti penggabungannya itu dia sambil mengurutkan data, jadi digabungin sambil diurutin datanya. Contohnya seperti ini kan digabung lagi nih, tapi diurutin dulu sebelum digabung. Sama ini juga. Nah, ketika ini udah digabung, kita gabungin lagi tapi sambil diurut lagi gitu. Jadi seperti ini, 3 27 38 43. Sama nih di sebelah kanan juga, 9. Kan ini dibagi dua nih, ya 9-nya diambil, 8 2 10. Nah, ini dibagi dua lagi ya, terus di sini digabungin lagi nih ketika arraynya itu elemennya udah bernilai, elemennya itu udah berjumlah satu ya, itu baru kita gabungin lagi tapi kita sambil urutin. Nah, jadi contoh seperti ini, 82 itu di sebelah kanan, 10 di sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di sini juga digabungin 9, elemen 9 sama array dengan elemen 10 sama 82. Nah, ini dibandingkan lagi nilainya ya. Kalau misalnya di sebelah kirinya udah urut, baru kita gabungin ya. Kita gabungin. Nah, setelah itu ya, di sini udah urut nih ya. Nah, nanti ini dibandingkan lagi nih, 3 9 ya. Terus 3 sama 9 berarti kan 3 sebelah kiri, 9 di sebelahnya 3. Nah, jadi dipakein dibandingkan lagi lah pokoknya ya. Jadi nanti setelah udah diurut ya, baru digabungin lagi gitu, dan menjadi satu elemen array utuh lagi gitu, tapi sudah dalam bentuk terurut. Dia mirip quicksort, cuman bedanya ya, dia itu membagi datanya berdasarkan jumlah datanya, jumlah data elemen arraynya. Misal dia 10 dibagi 2 berarti 5 ya, 55 berarti ya. Jadi gitu. Dia mirip quicksort, cuman bedanya yaitu kalau quicksort kan dia pakai pivot ya, elemen acuan ya, nilai acuan. Kalau ini enggak, dia membagi data arraynya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya ya dari Microsoft-nya. Nah, kemudian lanjut ya. Ini untuk langkah praktikumnya bisa diikutin juga ya. Jadi kalian bisa ikutin di Collabs ya. Nah, nih untuk pertama ada implementasi dari cell sort ya. Nah, ini untuk kodenya. Jadi di sini cara kerjanya gini. Kita ambil nilai n-nya dari array-nya ya. Nilai n itu panjang array-nya. Kemudian dibagi dua ya untuk mendapatkan nilai gap-nya. Nah, di sini kita looping ya gap-nya. Ketika dia lebih dari 0 ya. Terus masuk di sini. Nah, gap-nya itu mulai dari 4 kan. Sorry, ini array-nya itu panjangnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, benar. Gap-nya 4 ya. Jadi di sini gap-nya 4, berarti dimulai dari 4. Ini jadi 4 ya. Diambil nih ya nilai indeks yang keempat, 0 1 2 3 4. Berarti di sini time-nya 51 ya. Nah, J-nya ini 4 berarti. Indeks keempat. Berarti time-nya ini 51 ya. 51 time-nya ini. Nah, di sini digeser nih. Kita cek J lebih dari sama dengan gap. Berarti kan 4 lebih dari sama dengan 4. Itu terpenuhi ya. Dan R, J kurang gap. J kurang gap berarti kan J kurang gap itu 4 kurang 4 0 ya. Nah, di sini diambil nilai 35-nya. Dibandingkan nih, 35 dibandingkan dengan 51. Apakah dia lebih besar? False ya. Karena 35 kan nggak lebih besar dari 51 ya. Jadi di sini nggak masuk ke sini. Kemudian di sini RJ, J-nya itu 4 ya. Berarti di sini tetap time-nya itu 51 di sini. Jadi dia tetap nggak berpindah karena udah urut nih 35 sama 51 ya. Nah, terus di sini diulangin lagi loopingnya. Sekarang gapnya itu I-nya itu sekarang 5. Kan tadinya 4 ya awal ya. Sekarang 5. Nah, di sini nanti time-nya itu 27 ya. Time-nya 27 karena kan nambah 1 nih. Tadinya 51 sekarang 27. Time-nya 27. Di sini dicek lagi nih kondisinya. Nah, sekarang kan J-nya 5 ya. 5 dari lebih dari 4 true ya. Dan di sini J-nya itu 5 kurang gapnya 4 berarti 1, ngambil di sini nih. Jadi ngambil indeks yang ke 1 yaitu 12. Nah, di sini dicek apakah 12 lebih dari 27. False ya. Jadi tetap nih nilainya nggak berpindah nih 12 sama 27. Tetap dan seterusnya ya sampai di sini
si i-nya itu sampai ke n-nya kan 8, berarti nanti 5 6 7 8. Jadi ada 4 kali perulangan ya di sini ya. Dari 4 5 6 7 8, iya 4 kali perulangan ya. Dan seterusnya nanti di sini 43 dibandingkan sama 19. Nah, ini kan itu ya apa namanya, 43 lebih dari 19 ya. Jadi true, nanti dia bakal masuk sini nih. Nah, di sini J-nya itu dia ini nih, J-nya itu 0 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini J-nya 6. Nah, di sini diambil J kurang gap. Berarti 6 dikurang 4. 6 kurang 4 berarti 2. Jadi di sini 0 1 2. Nanti si 43-nya ini ya pindah ke J. Nah, J-nya itu di mana? Di sini. Gitu. J-nya itu di sini. Nah, terus di J-nya dikurang sama dengan gap 2 ya. Jadi 2. Kita kurangin J-nya itu menjadi 2. Nah, di sini si temnya itu kan 19 ya. Temnya 19. Pindahin ke 43 di sini gitu. Jadi nanti dipindahin 43 di sini, 19-nya di sini. Gitu. Dan seterusnya diulang. Nah, setelah itu ketika for yang ini itu udah selesai ya, for ini udah selesai, barulah gapnya kita bagi 2 lagi. Jadi dari 4 menjadi 2. Sekarang gapnya 2 jaraknya. Berarti diulangi lagi dari indeks ke 0 ini ya. Jadi nanti jaraknya 2 tapi 1, jadi 0 1 2. Berarti dari 35 ke 43, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Dan seterusnya sampai gapnya 1. Ketika gapnya 1 berarti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Diulangin terus sampai terurut. Jadi cara kerjanya seperti itu untuk kode programnya gitu. Sampai gapnya bernilai 1 ya. Kan kalau dibagi 2 lagi minus ya. Jadi nggak bakal di looping lagi. Udahlah, kembalikan array yang sudah terurutnya gitu. Oke, lanjut di sini. Sekarang implementasi dari quicksort ya, quicksort. Nah, di sini quicksort itu ya dia lebih mudah ya karena dia membagi data ya berdasarkan pivot ya. Di sini dicek ya, panjang arraynya dia harus lebih dari 1 ya. Kalau misalnya dia udah nggak lebih dari 1 berarti udah cuma 1 doang, jadi nggak bisa ya kalau elemennya 1 doang. Nah, di sini diambil nih elemen terakhir. Jadi r-1 itu artinya itu ngambil elemen yang paling terakhir, -1 ya. -1 itu ngambil elemen yang terakhir, yaitu 13. Jadi pivotnya ini adalah 13. Nah, di sini membagi datanya seperti ini. Kiri ya. Kita namain kiri lah. Kiri itu berarti elemen di sebelah kiri. Nah, di sini dicek apakah X-nya itu kurang dari pivot ya. Misal di sini 19 apakah kurang dari 13? Enggak kan, false kan. Jadi dia nggak bakal masuk ke sini. Nah, ini tuh sebenarnya perulangan apa ya namanya, lupa di Python itu. Pokoknya ini perulangan cuma satu baris doang. Jadi cara kerjanya X in R. Jadi nanti X-nya itu mengambil ini elemen-elemen ini satu persatu ya, terus dibandingkan ya. Pertama 19 dulu. Apakah 19 kurang dari 13? False ya. Jadi nanti si X-nya ini 19 ini nggak bakal masuk ke sini. Jadi dia nggak bakal masuk ke sini. Nah, di sini diulang lagi 7 sekarang ya. X ini sekarang 7. Apakah 7 kurang dari 13? True kan? Dia bakal masuk ke sini. Ditambahin di sini. 7 di belakang layar nanti bakal ditambahin di sini 7 ya. Terus disimpan ya di listnya ini ya, di arraynya disimpan. Terus lanjut ke 15 ya. Apakah 15 kurang dari pivot? 13 false ya. Jadi dia nggak bakal masuk ke sini. Nah, ini 12 apakah lebih kecil dari 13 ya? Benar ya, true ya. Jadi nanti 12-nya di sini di samping 7 ya. 7,12. Nah, disimpan di list ya. Sampai selesai ya. Baru nanti di sebelah kirinya ketahuan yang mana aja. Terus di tengahnya itu ya kita bandingkan sama dengan pivot ya. Berarti 13 doang di sini nanti di tengahnya. Kemudian di sebelah kanan berarti yang lebih besar dari pivotnya dan seterusnya ya. Terus nanti di sini kita return quicksort. Jadi di sini kita menggunakan itu ya. Yang namanya apa? Function rekursif ya. Jadi nanti quicksortnya dipanggil lagi nih. Jadi ini function rekursif ya namanya.
Jadi nanti si kirinya ini ya dimasukin lagi di sini sampai dia ngebagi data menjadi satu ya, menjadi satu. Setelah itu digabungkan lagi ya, terus nanti digabungin lagi menjadi satu kesatuan. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya ya. Sampai dia terurut gini. Dia menggunakan function rekursif ya. Jadi dipanggil terus ya sampai ke dalam gini gitu. Oke. Mungkin lanjut ke bagian implementasi merge sort ya. Nah, di sini ada merge sort ya. Dia menggunakan dua function ya. Pertama itu merge sort ya, fungsinya itu untuk membagi datanya ya. Terus kalau merge ini tuh untuk mengurutkan datanya. Jadi merge sort itu membagi data, di merge ini itu akan digabungkan terus diurutin gitu. Nah, ini kan digabung di itu ya, apa namanya? Diurutin dulu, ya, nanti digabungin di sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya ya. Di sini kita panggil merge sort ya, di sini kan. Nih merge sort ya, kita panggil. Nah arraynya di sini dicek ya, dia harus lebih dari satu elemennya. Kemudian di sini diambil nih midnya, nilai tengahnya. Panjang array dibagi dua, dibulatin ke bawah gitu ya. Setelah dapat dibagilah merge sort r mid ya. Mid itu dibagi dua, pokoknya misal 10 bagi 2 5, berarti di sini dia ngambil elemen 5 di sebelah kiri ya, ya ini. Terus di sini ngambil elemen di sebelah kanan. Jadi di sini tuh ngambil elemen dari indeks ke 0 sampai ke indeks ke 5 gitu. Maksudnya itu 0 ambil indeks sampai ke indeks kelima. Nah, yang ini mulai dari indeks kelima sampai akhir gitu. Makanya di sini ada titik 2 ya. Jadi titik 2 di sini tuh maksudnya 0 dari indeks ke 0 sampai ke mid, midnya itu 5 misal ya. Terus di sini mulai dari 5 indeks ke 5 sampai akhir gitu. Sampai elemen yang terakhir diambil ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, setelah dapat kita masukin di merge ya. Nanti di merge ini tuh ya, di bagian merge ini akan dipecah terus. Jadi nanti sampai dia elemennya menjadi satu ya. Kan dipakein function rekursif ya. Jadi nanti dibagi terus ya. Di sini kan dipanggil nih merge source-nya. Ini dibagi terus sampai dia elemennya menjadi satu-satu array-nya. Jadi satu elemen. Contohnya seperti ini. Jadi nanti diurutin sampai satu-satu lah seperti ini nih. Nah, ini nih. Ya, jadi nanti ditelusurin terus sampai dalam ya function rekursifnya sehingga menjadi ini satu elemen arraynya. Tuh. Barulah si mana tadi? Barulah si merge-nya ini akan menggabungkan hasilnya. Digabungin jadi dari udah kepecah jadi satu-satu digabungin satu-satu lagi gitu. Jadi seperti ini tuh tahapannya. Digabungin lagi ya, terus nanti digabungin lagi, terus digabungin lagi gitu. Jadi nanti cara kerjanya itu dia bakal ngebagi datanya dulu menjadi satu ya elemennya, baru nanti digabungin si merge-nya ini, menggabungkan. Barulah akhir hasilnya seperti ini. 3, 9, 10, 27, 38, 43, 82 gitu. Jadi ini tuh ngebandingin ya nilainya. Jadi dipindah yang paling kecil sebelah kiri, yang paling besar di sebelah kanan gitu. Ini fungsinya. Setelah itu digabungin. Nah, ini digabungin terus di return lah ya nilainya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari merge sort ya. Jadi intinya ya, untuk cell sort ini dia sama, cara kerjanya itu sama dengan insertion sort ya. Cuman bedanya langkah awalnya, langkah pertamanya dia mengambil nilai berdasarkan gap ya. Jadi jaraknya itu berdasarkan gap, jadi dia ngambilnya jarak yang terjauh gitu. Setelah dia udah mengurutkan berdasarkan gap jarak ya, terus nanti ketika gapnya udah sama dengan satu, dia bakal kembali lagi seperti insertion sort, membandingkan nilai dengan elemen terdekatnya gitu sampai dia terurut. Nah, itu fungsinya ya. Jadi pas dia udah menjadi bagian udah menjadi
insertion sort, dia nilai elemen array-nya itu udah dalam keadaan terurut, ibaratnya udah lebih rapih lah gitu, walaupun nggak seluruhnya sudah terurut, tapi dia ibaratnya udah terurut lah, jadi pergeseran elemennya itu berkurang gitu, jadi jauh lebih cepat lah untuk cell sortnya ini ya. Terus untuk bagian quick sortnya ini ya, dia membagi elemen menjadi dua ya berdasarkan pivot ya. Nah, kemudian untuk mersort juga sama, dia membagi elemen menjadi dua, tapi dia berdasarkan nilai tengah dari panjang array-nya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya ya. Oke, mungkin di sini ada studi kasus ya. Nah, untuk studi kasusnya ya, kalian bisa kerjakan di Colab ya. Jadi pertama-tama itu kalian pahamin dulu ya studi kasusnya itu apa ya. Terus kalian analisis ya. Dia menggunakan apa nih ya? Di sini kan dijelaskan ya menggunakan algoritma cell sort ya. Jadi nanti kalian kerjakan ya studi kasusnya ini. Nah, di sini ada 2 studi kasus, kalian kerjakan ya. Kemudian nanti hasilnya ya kalian kumpulkan di Google Form ya untuk sebagai absensi ya untuk pada pertemuan 10 ini ya. Jadi kalian pahamin dulu ya ini studi kasusnya, baru kalian kerjakan ya menggunakan algoritma sorting yang sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya. Oke, mungkin cukup segitu aja penjelasan dari saya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.